Lukas 4 ayat 19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Shalom semuanya, gimana kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa dahsyat di dalam Tuhan. Amin. Yuk mari sebelum kita mulai ibadah kita sama-sama kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Bapak kalau kami boleh Tuhan beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan melalui via online Tuhan. Biar Engkau yang bertakhta dan Engkau yang berdaulat Tuhan atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang hadir akan untuk setiap Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan. Melawat setiap kami, melawat kehidupan kami, melawat keluarga kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan Engkau yang pimpin acara online ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan Tuhan. Yang mengucap syukur, kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yuk sama-sama saudara kita mau menaikkan pujian, kita mau memuji Tuhan. Yes, karena kita percaya Tuhan Yesus Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. bersatu menarik
menyanyikan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan sama-sama, Great is our God. God be the glory for the things He's done. God be the glory for the things He's done. Sing to God be the glory, God be the glory for the things He's done. To God be the glory, God be the glory for the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpanjang dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia segala yang ada. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandingan. Kami nyatakan Yesus mulia. Wow, 1, 2, 3, go! Wow, 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 mulialah namamu. Wow, 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 mulialah namamu. Sing, wow, wow, mulialah namamu. Wow, mulialah namamu. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama kita katakan, Great is our God, great is our God, great is our God. Great is our God, amin. Kita bangga kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, Allah yang bangkit, Allah yang bersinar, Allah yang sanggup melawat kehidupan setiap kita, amin. Yuk saudara, mari sama-sama kita siapkan hati, kita siapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Yes Lord Jesus, biar Engkau yang hadir Tuhan, Engkau yang melawat kehidupan setiap kami Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami lebih dan lebih lagi Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Yes, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan, di tengah Tuhan badai COVID ini Tuhan. Kami bersyukur kalau kami masih diberi kesehatan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami Tuhan masih boleh bersama dengan keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu setia, dan tak pernah sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang terjadi Tuhan. Biar hidup kami Tuhan jadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Biar hidup kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lawat kehidupan kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan saat kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, dan tidak akan pernah sekalipun Kau melepaskan tangan-Mu Tuhan. Kau tidak akan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Kami percaya Bapa. Yes Lord Jesus Tuhan. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik.
Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Tiada mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Amin, amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku yang tak pernah kulihat. Jesus, dan tak pernah kupikirkan itu yang Kau sediakan bagiku. kami pikirkan dan apa yang kami gak pernah lihat, Engkau menyediakan buat kami Tuhan. Dan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan maut, tapi rancangan Tuhan yang punya masa depan yang indah bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya, kami pegang setiap janji-Mu Tuhan.
tiada yang tak mungkin bagimu. Saat ku berseru memanggil namamu, Engkau hadir memberi pertolongan. Apa yang mustahil bagiku, apa yang tak mungkin bagiku. Karena kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang hidup. Kau Allah yang hidup. Amin. Yang mustahil bagiku, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat ku berseru memanggil namamu, Engkau hadir memberi pertolongan. Apa yang mustahil bagiku, apa yang tak mungkin bagiku. Segalanya dapat Kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Lagi katakan dengan imanmu, yes kami percaya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Saat kami berseru Tuhan, kami meminta tolong Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau lawat kehidupan kami Tuhan. Apa yang mustahil bagiku, apa yang tak mungkin bagiku. Segalanya dapat Kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. Segalanya dapat, segalanya dapat Kau lakukan Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup. One more katakan, segalanya dapat Kau lakukan Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Mari Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, baik yang secara online, Tuhan juga jamaah Tuhan yang kuduskan, Tuhan Yesus sucikan, Tuhan layakkan setiap kami. Untuk kami boleh bersatu hati menerima firman Tuhan. Urapi lidah bibir hambamu, pakai lidah bibir hambamu, satukan setiap hati kami, setiap roh kami, untuk kami boleh menangkap apa yang hendak Tuhan sampaikan bagi setiap kami, sehingga boleh menjadi berkat bagi setiap kami hari ini. Kami boleh dikuatkan, teguhkan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Haleluya. Saya percaya semuanya, kita yang ada tempat ini maupun yang mendengar firman Tuhan hari ini, semua dalam keadaan dahsyat luar biasa. Yes, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi setiap kita masih ada bagi setiap kita. Yang setuju dan mengerti katakan. Haleluya. Manusia selalu melihat kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan, berkat dari apa yang bisa dilihat oleh mata. Dan manusia selalu memilih-milih lewat apa yang bisa dilihat oleh matanya. Benar apa enggak? Manusia
Manusia itu selalu lihatnya dari panca inderanya, dari matanya. Dia memilih dari panca inderanya. Seperti ada cerita dalam firman Tuhan, Abraham dan Lot. Pada saat mereka tinggal bersama-sama. Terus kekayaan mereka semakin bertambah banyak dan akhirnya tempat itu sudah tidak cukup untuk mereka berdua lagi. Karena bertambah-tambahnya. Baik itu hewan peliharaannya, baik juga tanaman yang ditanamnya. Semakin kaya, semakin diberkati Tuhan. Dan akhirnya para gembala, baik gembala si Lot maupun gembala Abraham ribut para pengerjanya, budaknya. Karena kenapa? Ini bagian gua nih, ini bagian gua nih. Coba kita buka dulu ayatnya. Kejadian 13 ayat 6 sampai 12. Kejadian 13 ayat 6 sampai 12. Kejadian 13 ayat 6 sampai 12. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka itu amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di lembah-lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Nah, ini gambaran. Seperti setiap kita, rata-rata manusia seperti itu. Manusia itu selalu memilih dari apa yang bisa dilihat oleh mata. Pada saat itu, Lot memandang, disuruh pilih, lu mau yang mana nih? Terserah, lu duluan deh yang milih deh. Ceritanya, singkat ceritanya dibilang gitu. Akhirnya Lot lihat kiri, lihat kanan. Dilihat, waduh, lembah Yordan itu subur banget, banyak airnya. Aku pilih yang itu aja dah. Banyak manusia melihat itu seperti melihat apa yang dilihat matanya dan memilih apa yang dilihat matanya. Padahal jelas-jelas firman Tuhan katakan, Yesaya 55 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama buka. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yang udah ketemu bilang oh yes. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yes, rancanganku rancangan Tuhan, kaknya huruf besar. Bukanlah rancanganmu dan jalanmu jalan kita. Bukanlah jalankunya huruf besar, jalan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dahsyat dan luar biasa. Kalau hari-hari ini yang kita lihat oleh mata kasat mata kita dan kita rasakan dan kita alami hari-hari ini. Kayaknya tahun 2020 ini gersangnya penuh dengan bencana. Yang ada cuma bencana. Ini bencana global buat seluruh dunia. Ini bencana, cuma bencana yang ada. Semakin susah apa semakin gampang cari uang. Semakin susah. Aduh, kalau mau cari karyawan, hari-hari ini gampang sekali. Begitu buka lowongan, yang lamarnya itu banyak. Mau yang sepinter apa? Banyak. Mau jadi sales, yang dicari sales, yang daftar. Wah, bakas kerja di airport lah, bakas jadi pramugari lah. Ternyata banyak luar
luar biasa. Manajer, bakas jadi manajer, mau terima, jadi mau mendaftar jadi sales hari-hari ini. Terlalu banyak pengangguran, banyak orang-orang hebat yang di PHK. Dan mereka membutuhkan pekerjaan. Dan hari-hari ini tahun 2020 ini, bagi seluruh dunia, merupakan tahun suram katanya. Banyak bencana. Bencana di sana sini. Bagus-bagus gak kena COVID. Udah takut keluar, takut COVID. Pekerjaan juga ketar-ketir cari uang semakin susah. Buka makanan. Biasa makanan enak ya. Biasanya rame. Sekarang PSBB kagak boleh makan. Take away. Berapa banyak perusahaan yang harus tutup. Tapi yang dahsyat dan luar biasa buat anak-anak Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan setiap kita yang ada di tempat ini. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan kemuliaannya buat Allah kita. Yes, oleh karena itu kita mau biar tahun 2020 ini ubah bencana yang kita lihat, yang kita hadapi dengan mata kasat kita. Ubah bencana itu menjadi berkat buat setiap kita anak-anak Tuhan yang percaya. Haleluya. Karena masih ada janji Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Jadi apa yang tidak pernah mungkin dilihat oleh mata saat ini, bisa Tuhan sediakan. Karena bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Amin. Kita memiliki janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Oleh karena itu jangan perlu takut, jangan perlu khawatir. Dan bagaimana caranya supaya kita, khususnya bagi anak-anak Tuhan, bisa meraih janji-janji Tuhan. Mari saja kita bukanya. Buka lagi kembali ayatnya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11. Yang sudah ketemu bilang, oh yes. Oke, sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu dia janji Tuhan. Tepuk tangan buat firman Tuhan yang merupakan jawaban bagi setiap kita. Hari ini jangan takut, pegang firman Tuhan. Karena Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai setiap kita. Dan Tuhan memberikan rancangan masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Hari-hari ini kalau kita melihat orang tersenyum kiri kanan, bukan karena orang itu hidupnya itu udah sempurna. Melihat orang tertawa bukan karena dia hidupnya udah sempurna. Tetapi dia mengetahui dan dia masih percaya bahwa dia memiliki Tuhan dan memiliki masa depan. Rancangan Tuhan yang indah buat dia. Masa depan yang indah. Amin. Oleh karena itu saya percaya setiap kita dalam keadaan situasi pun anak-anak Tuhan masih bisa tersenyum di sana sini. Amin. Wah, kalau kita lihat, ditanya umurnya berapa, orang gak pernah nyangka deh kalau umurnya berapa. Karena kenapa? Mengumbar senyum terus jadi awet muda. Amin. Karena kita punya Tuhan dan kita tahu janji Tuhan itu masih ada dan berlaku sampai saat ini bagi setiap kita. Dan kita sadar bahwa hidup kita itu tidak sempurna sebenarnya. Tapi orang yang melihat, dia pikir, wah pasti hidupnya ini udah sempurna nih. Udah enak nih, makanya senyum terus. Dia gak tahu, bener gak? Selama masih hidup pasti masih ada persoalan masalah. Tapi yang membuat kita bisa tersenyum hari-hari ini, karena kita punya Tuhan dan kita pegang janjinya. Bahwa Tuhan menyediakan rancangan yang indah bagi setiap kita, masa depan yang indah yang penuh dengan harapan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar. Hari ini ada 2 poin yang kita belajar.
untuk supaya kita bisa mengubah hari-hari ini bencana menjadi berkat dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, hadapi hidup kita ini bukan dengan panca indera, tetapi dengan iman percaya. Kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, kalau kita bilang kita memiliki Tuhan, oleh karena itu jangan pakai mata kamu, jangan pakai pendengaran kamu, jangan pakai penglihatan kamu. Semua itu yang untuk menentukan masa depan kamu. Karena semuanya itu kan sia-sia. Seperti Lot tadi memilih yang baik. Dia pikir itu lembah Yordan itu hal yang terbaik. Pasti daerah itu pasti daerah yang terbaik bagi dia. Siapa yang tahu, tahu-taunya lembah Yordan waktu saat itu di Sodom dan Gomora akhirnya di bumi hanguskan, dibakar habis. Lot akhirnya nggak bisa menerima apa-apa lagi. Semuanya habis, ludes saat itu Sodom dan Gomora. Yang dia lihat bagus menurut mata dia, ternyata habis, musnah. Sedangkan yang Abraham bilang terserah deh, aku sih setelah kamu milih aku ambil bagian sisanya aja. Menurut manusia pasti itu sisanya itu jelek. Karena tinggal sisa. Tetapi siapa yang tahu begitu itu sisanya malah dipelihara sama Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Jalanmu bukan jalanku. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Oleh karena itu, hadapi hidup kita ini hari-hari ini. Jangan lewat panca indera kita saja, tetapi biar dengan iman percaya kita. Buka ayatnya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 yang udah ketemu bilang, oh yes. Mari sama-sama kita buka. Kita baca. 2, 3. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena, catat garis bawahi. Hidup yang kita hidupi hari-hari ini bukan karena kita melihat, tetapi karena percaya kita kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memiliki yang terindah bagi setiap kita. Walaupun di depan mata kita kelihatannya suram, walaupun di depan mata kita kelihatannya buntu, walaupun di depan mata kita kelihatannya kok susah ya. Tuhan mampu membuat yang terindah bagi setiap kita. Yang setuju dan mengerti katakan. Yes, haleluya. Tetap percaya lewat iman percaya kita. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah tertidur. Dan dia tahu mana yang terbaik bagi setiap kita. Dan dia tahu batas kemampuan setiap kita anak-anaknya. Oleh karena itu jangan pernah takut. Hadapi segala sesuatu dengan iman percaya kita. Dan yang poin terakhir, poin yang kedua, berani memberi. Buka ayatnya, Matius 10 ayat yang ke-42. Matius 10 ayat yang ke-42. Yang udah ketemu bilang, oh yes. Matius 10 ayat yang ke-42. Oke, sama-sama kita baca. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini. Karena ia muridku, ia aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Wah, hebat dahsyat luar biasa. Barang siapa memberi air sejuk, cuma air sejuk secangkir saja. Cuma air sejuk loh itu loh, secangkir saja. Dia tidak akan kehilangan upahnya. Banyak orang-orang, rata-rata, saya bilang rata-rata manusia. Bilangnya sih begini, pilih mana memberi atau menerima. Selalu rata-rata manusia pasti bilang gini, pastilah memberi lah, pasti memberi. Tapi coba dalam realita kenyataan hidup. Realitanya, enak mana memberi apa menerima? Enak mana memberi atau menerima? Yang benar. Yang benar, realita loh, realita. Kalau kita bicara pasti kita bilang memberi karena kita tahu firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan. Tapi realita kenyataannya. Enak mana memberi atau menerima? Mau cari
gratisan enggak? Boro-boro gratisan. Begitu diskon aja diskon. Saya lihat ngantrinya ya ampun. Bensin mau naik hari ini. Ngantri dari semalam sampai nggak tidur. Ngantri sampai semalam. Saya lagi bingung. Tuh motor lagi katanya yang ngantri. Saya lagi bingung. Saya bingungnya kenapa? Itu motor kalau hari ini sampai bergadang-bergadang tuh ngisinya. Muat berapa banyak ya tangkinya? Hah? Saya nggak tahu motor berapa. 4 liter cuma 4 liter 5 liter. 4 liter 5 liter dikaliin murahannya berapa ya? Kira-kira berapa? Misalkan 1.000 atau 2.000 atau mungkin 5.000 lah. Jadi berapa ya? 10.000 sampai begadang-gadang. Oke. Hari ini engkau dapat murahan. Besok-besok ngisi lagi gak sih? Ngapain dari kemarin ngantri? Bingung saya jadinya. Buat 10.000, begitu juga mobil. Saya nggak tahan. Itu mobil bayar perpanjangan STNK-nya berapa duit ya? Pajaknya. Saya nggak tahu tuh bayarnya berapa duit tuh. Bisa 4 juta, bisa 10 juta tergantung jenis mobilnya. Dan kadang-kadang yang bikin malu bisa naik Alphard. Berapa duit tuh mobilnya saya nggak ngerti. Tetapi begitu bensin besok mau naik, Alphardnya juga ngantri di situ tuh. Bingung saya murahan berapa sih? Hari ini benar bisa murahan, besok-besok tetap aja itu Alphard mesti ngisi lagi kan? Naik udah naik apa belum harganya? Bingung ya manusia. Rata-rata lebih mau menerima daripada memberi. Saudara, saya ingatkan sekali lagi. Ketika Anda mau memberi, tangan Anda terbuka atau tertutup? Kalau mau memberi, terbuka atau tertutup? Mau memberi? Kalau mau memberi, kalau tertutup gimana cara ngeluarin duitnya, pelit? Mau memberi, tapi tangannya begini. Gimana cara begininya? Kalau mau memberi, tangan kita pasti terbuka. Benar? Benar kan? Ini memberi ya. Nah, kalau mau menerima, tangannya terbuka apa tertutup? Sama-sama terbuka. Kalau kamu mau menerima, tangan kamu tertutup begini, mana bisa kamu menerima? Pakai karung, karungnya terbuka atau tertutup? Tetap judul-judulnya terbuka. Kalau tertutup nggak bisa. Nah, banyak orang nggak mau buka, nggak mau memberi. Tetapi siapnya mau begini terbuka terus, mukanya begini nih. Mana bisa kalau kamu tangannya tertutup terus begini, mana bisa kamu menerima? Oleh karena itu hari-hari ini belajar untuk tetap terbuka tanganmu. Amin. Kalau orang bijak, dia memberi itu satu kesukaan. Begitu dia bisa memberi, kesukaan bagi dia. Ada damai sejahtera, ada sukacita di sini. Kalau orang bodoh, takut dalam memberi. Dan saya nggak tahu yang di sini ada orang bodoh atau orang bijak. Amin. Tetapi kalau orang bijak, tadi bilang judulnya jarang mau yang gretong ya. Ya, coba lihat kalau nanti bensin turun atau ada nggak yang ngantri yang tadi ya? Yang tadi bilang bijak gitu. Ada nggak ngantri ya? Kalau makanan diskon, ngantrinya paling pertama. Coba kita lihat kalau Wendy's lagi diskon. Itu malahan happy senang enjoy. Pas kebetulan nggak dicari gitu kan, benar kan? Ya,
Orang biasa, orang bodoh itu takut untuk memberi, tetapi kalau orang yang bijak, justru itu satu kesukaan buat dia ketika dia bisa memberi. Amin. Amin. Dan tentukan pilihan Anda saat ini, mau jadi orang bijak atau orang menjadi orang yang bodoh. Haleluya, puji Tuhan. Yes, saudara, pernah lihat sumur? Tahu sumur? Tahu, ya. Sumur tidak pernah kering, kecuali kalau musim kemarau ya. Sumur itu perhatikan, sumur dia nggak bisa kering. Walaupun terus diambil airnya, besok-besok masih ada nggak airnya? Tetap masih ada air. Semakin banyak diambil airnya, besok ada lagi nggak? Tetap aja tuh airnya. Itu ibarat sama-sama manusia. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak berkat-berkat ya Tuhan yang baru yang Tuhan gantikan bagi setiap kita baru setiap hari. Bahkan engkau sampai luber terus ya kan Tuhan isi penuh. Itu dia. Bunga. Semakin banyak kita memberi orang bunga, tangan kita akan semakin wangi bunga. Semakin banyak bunga yang kita berikan buat orang, tangan kita ini akan semakin banyak wangi bunga. Udah otomatis. Matahari, dia tiap hari memberikan sinarnya kepada setiap kita. Dia gak memandang, dia masih kecil, mataharinya dikit aja. Apalagi musim COVID begini. Semua orang cari matahari buat ngejemur. Bener gak? Matahari itu terus menyinarkan sinarnya buat setiap manusia. Makanya matahari itu tetap bersinar. Begitu juga dengan kita manusia. Kalau engkau mau diberkati, kalau engkau mau hari ini berubah dari bencana menjadi berkat, belajar untuk memberi apa yang ada padamu. Setiap kita ini bisa pasti saya bilang pasti bisa memberi. Karena memberi bukan cuma soal kita bicara tentang materi, tetapi dalam segala hal. Suami-suami, jangan anggap istrimu yang bekerja terus itu sebagai ART. Istri di rumahmu bukan ART. Apa tuh ART? Asisten rumah tangga. Kelewatan laki-laki kadang-kadang. Suami-suami itu kadang-kadang kelewatan. Mentang-mentang istri yang beresin semuanya. Tinggal duduk doang, makan. Tinggal duduk doang, ambilin gua minum. Tinggal duduk doang, bagi gua ini. Emangnya yang ada di samping kamu ART? Hargai istrimu. Begitu juga dengan istri-istri. Jangan anggap suamimu itu mesin pencetak uang. Yang tiap hari kerjanya begini-begini. Hari ini bawa duit gak? Nah itu yang membuat rumah tangga kita akhirnya klepek-klepek, geleper-geleper. Karena kenapa? Saling tidak menghargai. Hargai apa yang ada padamu hari ini. Ingat, kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai kalau kita yang memiliki tidak bisa menghargai apa yang ada, yang kita miliki hari ini. Oleh karena itu, hargai. Anak-anak, hargai orang tuamu. Selagi dia ada, maupun cerewet, bawel, hargai. Karena engkau masih memiliki. Kalau satu hari ketika engkau sudah ditinggalkan, engkau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu hargai. Hargai selama kita masih bisa menghargai, masih bisa memiliki. Yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Kalau engkau mau diberkati hari-hari ini, mari perbanyak apa yang bisa kamu lakukan. Beri tenagamu, care-mu, perhatian. Jangan minta diperhatikan kalau engkau tidak bisa memperhatikan. Justru kita dulu yang terlebih dahulu. Karena kita pasti bisa, semuanya pasti bisa. Yang Tuhan minta, kelebihan dari setiap kita. Bukan cuma lewat dananya, ada uang. Karena orang tuamu itu tidak butuh uangmu sebenarnya. Dia butuh care. Udah semakin renta, semakin tua, dia butuh care, perhatian. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli cinta. Tetapi hargai itu, ketika engkau bisa menghargai dia lebih dari segala-galanya.
Alangkah bahagianya orang tuamu. Yang mengerti dan setuju katakan. Yes. Jangan takut memberi apa yang kita miliki. Karena semakin banyak kita bisa memberi, sukacita itu akan semakin ada di dalam kehidupan kita. Tetot, cukup sekian. Cukup sekian. Haleluya. Oke, beri tepuk tangan kemuliaan buat Allah kita. Oke, mari saya tutup. Sama-sama kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Tuhan mengajarkan bagi setiap kami. Untuk kami boleh belajar. Untuk mengubah bencana yang di hadapan mata kami. Di depan kami. Problem masalah yang kami hadapi. Menjadi berkat bagi setiap kami. Dan Tuhan mengajarkan 2 poin bagi setiap kami. Pertama, poin yang pertama. Hadapi hidup kita ini bukan dengan panca indera. Tetapi lewat iman, percaya kepada Tuhan. Percayakan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah. Masa depan yang indah rancangannya. Penuh dengan damai sejahtera. Dan yang kedua, berani memberi. Karena ketika kita bisa memberi secangkir air sejuk saja. Maka semuanya itu akan Tuhan perhitungkan menjadi berkat bagi orang dan kita pun akan menuai hasilnya dan Tuhan akan memberkati. Haleluya. Dan hari-hari ini perbesar semuanya yang bisa kita berikan lewat care kita, perhatian kita, apa yang bisa kita lakukan. Maka dengan sendirinya bencana yang di depan kita itu menjadi berkat bagi setiap kita. Ketika kita memberi, tangan kita harus membuka. Begitu juga dengan hati kita harus selalu terbuka. Ketika kita menutup hati kita tidak akan menerima segala sesuatu. Tapi ketika kita bisa membukanya, maka segala sesuatunya akan kita terima. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan apa yang kami dapat dengan darah anak domba-Mu. Dan kami siap untuk menjadi saluran berkat. Di dalam nama-Mu yang kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, kita diberkati sama-sama katakan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau telah ajarkan kami, supaya kami membentuk rumah tangga yang harmonis. Supaya kami menjadi berkat untuk banyak orang. Yang mana kami akan dikembalikan pulang. Engkau berkatinlah kami, berkatin anak-anak kami, berkatin pemerintahan kami, berkatin keluarga besar GBI Karya. Kami akan terima berkat-Mu, damai sejahtera menyertai keluarga kami, kemenangan menyertai kami, anak-Mu yang bekerja berikan pekerjaan yang sukses, menjadi kepala bukan menjadi buntut, anak-Mu yang usaha berikan usaha yang sukses, anak-Mu yang lagi sedang sekolah berikan pendidikan yang baik. Kami terima damai sejahtera, penuh kemenangan, penuh sukacita, hingga firman-Mu yang mengajarkan kami, tambah hari kami harus jadi dewasa. Persekutuan dipimpin Roh Kudus, menyertai kami sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kami di awan yang permai. Haleluya, puji Tuhan, sama katakan amin. Saudara juga dapat membagikan link YouTube ini ke kerabat dan media sosial.